Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, yaitu fasal arkanul islami, rukun-rukun Islam. Khamsatun, itu ada 5. Syahadatu an la ilaha illallah, bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Wa iqamus salati, dan melaksanakan salat. Wa ita'uz zakati, dan menunaikan zakat. Wa shaumu, dan puasa Ramadana, di bulan Ramadan. Wa hijjul baiti, menunaikan haji. Man istata'a, bagi siapapun yang mampu, ilaihi, ke baitullah, sabilan, di perjalanan. Pada fasal arkanul Islam, yaitu macam-macam rukun Islam. Rukun Islam itu ada 5. Artinya seseorang bisa dikatakan Islam ketika telah memenuhi 5 syarat ini. Dari rukun Islam yang 5 ini, yang paling penting adalah rukun Islam yang pertama, yaitu syahadatu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Karena seseorang mesti melakukan rukun Islam yang lain, yang kedua, yang ketiga, keempat, maupun yang kelima, tanpa mengerjakan rukun Islam yang pertama, yaitu bersyahadat, maka ia tidak sah dalam Islamnya tersebut. Berbeda ketika seseorang melakukan rukun Islam yang pertama, yaitu mengucapkan 2 kalimat syahadat, tapi tidak melaksanakan rukun Islam yang lain, maka Islamnya tidaklah sempurna, tapi bukan membatalkan Islamnya tersebut. Artinya tidak sempurna, tapi dengan syarat seorang ini tidak meyakini bahwa rukun Islam atau rukun-rukun Islam yang lain tidak wajib baginya. Sebagaimana diriwayatkan dalam hadis Arba'in An-Nawawi yang diriwayatkan dari Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu an, yang berbunyi, buniyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salati wa ita'iz zakati wa hajjil baiti wa sumi ramadana. Artinya, Islam ini dibangun di atas 5 perkara. Yang pertama, bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian mendirikan salat, mengeluarkan zakat, haji ke Baitullah, dan puasa Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis ini kita dapat mengetahui bahwa kelima rukun Islam ini saling terkait dan semuanya wajib kita lakukan, kecuali haji yang secara khusus Rasulullah menyebutkan bagi yang mampu. Zakat, meskipun tidak semua muslim wajib zakat mal, tapi hampir semua wajib zakat fitrah. Faslun, yaitu berkedudukan sebagai khobar dan mubtadanya dikira-kirakan. Arkanul Islami di sini merupakan susunan idhofah, yang dimana arkanu sebagai mudhaf, al-Islami sebagai mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih dibaca jer. Alamat jernya yaitu kasrah karena isim mufrad. Khamsatun, posisinya sebagai khobar. Khobar harus dibaca rafa. Alamat rafanya yaitu dhammah sebab isim mufrad. Syahadatu alla ilaha, syahadatu dibaca rafa karena dia khobar. Khobar dari mubtada yang dikira-kirakan. Alamat rafanya yaitu dhammah karena isim mufrad. Selain menjadi khobar, syahadatu juga sebagai mudhaf, dan mudhafun ilaihnya yaitu alla ilaha.
an yaitu masdariyah. La-nya la nafi. La di sini mempunyai beberapa fungsi, salah satunya adalah menasabkan isim nakirah tanpa tanwin. La ilaha dibaca nasab karena menjadi isim la, khabarnya dikira-kirakan. Illa salah satu huruf istisna. Allahnya dimustasnakan, kemudian dibacanya menjadi Allahu, dibaca rofa. Wa iqamus sholati, wa nyawa huruf ataf, iqamu dibaca rofa, alamat rofanya dhammah karena isim mufrad. Selain menjadi ma'tuf, ia juga menjadi mudhaf. Mudhaf ilaihnya yaitu pada lafaz as-sholati. Mudhaf ilaih harus dibaca jar, alamat jarnya yaitu kasrah. Wa ita'uz zakati, wa nyawa huruf ataf, ita'u sebagai mudhaf dan zakati sebagai mudhaf ilaih. Wa shaumu ramadhana, wa nyawa huruf ataf, saumu alamat rafanya dhammah karena isim mufrad. Ramadhana kenapa tidak dibaca ramadhani? Karena ini merupakan isim ghair munsharif yang alamat jarnya menggunakan fathah. Kemudian wahijjul baiti, wa-nya wa huruf ataf, hijju dibaca rafa, alamat rafanya dhammah karena isim mufrad. Dan juga hijju di sini sebagai mudhaf. Mudhaf ilaihnya yaitu al-baiti. Mudhaf ilaih harus dibaca jar. Alamat jarnya yaitu kasrah karena isim mufrad. Man istata'a, man di sini sebagai isim mausul, istata'a ini fi'il madi. Ilaihi, ilahnya huruf jar, hinya yang dimajurkan oleh huruf jar. Karena dia berupa dhamir, maka dia mabni, yaitu mabni al-kasad. Sabilan sebagai tamyiz. Tamyiz harus dibaca nasab. Alamat nasabnya yaitu fathah karena isim mufrad. Cukup sekian video membaca kitab serta menjelaskan kaidah nahwu pada kitab Kasifatus saja tentang fasal arkanul Islam. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.